TKI Kreatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat siang untuk semuanya, partisipan untuk kegiatan sharing session pada hari ini, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, dalam kegiatan Semarak Siswa Berbagi di sesi 1 dan di seri 1, dari persembahan dari TKI Kreatif Community, cabang Dinas Pendidikan Padang Sidempuan. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Bapak Fahri Siregar Esos, Provinsi dari Kepala Cabang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Kepala Seksi Ketenagaan SMA Cabdis Sidempuan Bapak Albeni Hefi Damani, dan yang kami hormati Pak Marwan Fauzi sebagai Kasih Ketenagakerjaan SMK Cabdis Sidempuan. Dan yang kami hormati kepada Ketua TKI Kreatif Community Cabang Dinas Padang Sidempuan, dan dalam hal ini adalah Bapak Sulaiman Saleh Harahap. Kemudian yang kami hormati juga kepada Bapak Pembimbing dari SMKN 1 Sipiro, Bapak Rahmat Hidayat Matondang. Kemudian dari SMKN 3 Padang Sidempuan dengan Pak Farhan Hidayat, dan saya sendiri sebagai moderator juga sebagai guru pembimbing dari SMKN 1 Padang Sidempuan. Terima kasih juga yang kami hormati dan yang kami sayangi anak-anak kami dari SMK di Tabaksel, ya. Selamat bergabung di kegiatan webinar pada siang ini. Terima kasih banyak atas partisipasi, ya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, ya. Kemudian dan kepada semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kepada audiens hari ini, untuk webinar hari ini adalah mengenai sharing session, ya. Untuk susunan acaranya, pembukaannya adalah pertama dari saya moderator, nanti akan ada doa yang dipimpin oleh Pak Rahmat Hidayat, dan akan kita nyanyikan untuk lagu Indonesia Raya, serta penyampaian oleh susunan dan laporan kegiatan oleh Ketua Panitia, dan arahan serta bimbingan yang akan nanti diwakilkan oleh Kepala Sekolah. Kemudian juga ada penyampaian materi dari siswa dari SMKN Sipiro, kemudian dari SMKN 1 Padang Sidempuan, dan dari SMKN 3 Padang Sidempuan. Serta akan nanti pengambilan untuk kesimpulan dari pembimbing dari masing-masing sekolah, dan akan disampaikan untuk informasi serta untuk kegiatan sharing session berikutnya. Nah, untuk mengambil berkah pada siang hari ini, tidak ada salahnya marilah kita sama-sama untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Pak Rahmat Hidayat untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, ya, terima kasih kepada Bu Diah sebagai pembawa acara utama. Baiklah, untuk keberkahan acara Zoom, acara webinar kita kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Sebelumnya kita kondisikan sesuai dengan agama dan ajaran kita masing-masing. Khususan untuk saudara-saudara yang muslim dan muslimah, kita ucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat fi kulli makan waz zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'mala salihan tarda وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Semoga kegiatan kita pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, dan sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Baik, selanjutnya untuk kita dengarkan sama-sama untuk lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh minta tuannya Pak Sulaiman. Silakan untuk para anak-anak kami di sana untuk duduk siap ya sambil mendengarkan. Silakan. Terima kasih. Izin Pak, suaranya tidak kedengaran. Pak Sulaiman, mohon maaf, suara untuk lagunya belum terdengar. Orang itu nggak ada caranya. Iya, baik. Kepada para audiens atau anak-anak kami semua, sebelum nanti akan dilanjutkan arahan dan bimbingan oleh Ketua Panitia TKI Kreatif Community Cabang Dinas Padang Sidempuan, tidak ada salahnya saya akan mengingatkan untuk para peserta hari ini, anak-anak kami, bisa untuk mengubah nama jelasnya ya gitu dengan nama aslinya, kemudian nanti dibuat ada nama sekolahnya seperti itu ya gitu. Jadi kalau misalnya ketika nanti kalian akan mengajukan pertanyaan dari para pemateri, kalian boleh
menggunakan simbol raise hand atau juga boleh bertanya melalui kolom chat ya. Seperti itu, gunakan kalimat dengan tata bahasa yang baik ya, kemudian juga gunakan untuk pertanyaannya yang jelas dan tepat ya, seperti itu. Oke, baik. Tidak lama-lama kami persilakan kepada Bapak Sulaiman Saleh Harahap untuk menyampaikan susunan dan laporan kegiatan untuk session sharing Marak Siswa Berbagi pada siang ini. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat dan meringankan waktu sehingga kita masih bisa saat ini melaksanakan kegiatan siswa berbagi, kemudian kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang nanti kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pembina pendamping dan Bapak Ibu panitia pelaksana dan yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, baik yang jenjang SMA maupun yang SMK, karena audiensnya saya lihat bukan hanya SMK tapi bercampur juga dari SMA, baik di wilayah Cabdi Sidimpan maupun di wilayah yang lain. Adapun maksud dan tujuan kegiatan sharing berbagi siswa ini adalah mencoba menempatkan Ananda semua sebagai calon-calon penerus bangsa yang pada akhirnya siap tak siap, mau tak mau akan menggantikan tempat-tempat dari kami yang saat ini berada di depan atau yang saat ini sebagai pembina, pendamping, ataupun yang sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, kita melaksanakan atau memulai dari hal yang kecil. Karena tidak ada hal yang besar tanpa diawali dengan hal yang kecil, itu yang pasti. Nah, kemudian sharing berbagi siswa ini atau sharing session ini bukan menunjukkan siapa yang lebih bisa atau siapa yang lebih tahu. Hanya pada konteks pertama ada kesempatan, kedua mau tidak berbagi pengalaman, cerita, pengetahuan kepada yang lainnya. Jadi sharing session ini nantinya akan terdiri dari beberapa seri. Nah, untuk saat ini adalah session pertama, kemudian seri pertama. Session pertama ini akan ada nanti 3 seri, yaitu hari ini, hari Selasa, kemudian nanti seri kedua di hari Kamis, kemudian seri ketiganya di hari Sabtu. Nah, sedangkan nanti session keduanya nanti akan mengkondisikan dengan jadwal yang ada. Nanti kalau saat ini telah 3 kawan-kawan kalian, kakak kelas atau teman kalian yang menjadi narasumber, besok atau lusa bisa saja kalian yang saat ini menjadi peserta yang akan menjadi narasumber. Nah, nanti kita akan koordinasikan dengan pembina sekolah masing-masing. Kemudian diharapkan dalam kegiatan ini kalian mengambil hal positif yang akan nanti dibagikan oleh rekan-rekan kalian ya, dengan berbagai materi yang akan disampaikan, dipaparkan. Kemudian nanti di sesi tanya jawab dipersilahkan kalian melakukan atau mengajukan pertanyaan, bisa nanti dengan pertanyaan langsung dengan menekan tombol raise hand atau angkat tangan di aplikasi kalian atau mengetik pertanyaan di dalam kolom chat. Nah, harapannya kegiatan ini kalau memang dirasa bermanfaat, akan kita jadikan seperti agenda rutin untuk sharing session-nya. Nah, saja nanti ya
karena memang kita melihat berdasarkan kondisional yang ada, agenda kegiatan yang ada di sekolah, makanya kita sesuaikan. Ya. Nah, oleh sebab itu harapannya ke anak-anak kami sekalian bisa nanti diperhatikan. Yang jelas sekali lagi ini bukan ajang adu hebat, adu kebisaan, kan, tapi ini lebih ke sharing pengetahuan. Ya, sharing pengetahuan apa yang mereka sudah dapatkan atau apa yang mereka alami. Nah, yang sudah mereka lalui, nah ini yang di-sharing kepada teman-teman yang lain. Ya, sehingga dengan harapan apa yang teman-teman merasakan, prestasi apa, cerita apa yang dalam konteks positif ini bisa ditularkan, dikembangkan, nah sehingga akan semakin banyak hal-hal positif yang bisa kita bagikan, bukan hanya konten-konten negatif yang saat ini sudah banyak beredar di sekitar kita, tapi konten-konten positif yang diharapkan menjadi semakin banyak, kemudian menambah wawasan dan pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi kalian. Nah, seyogyanya memang ini kegiatan ini dibuka oleh cabang dinas dan dihadiri oleh kepala sekolah. Hanya saja karena kebetulan Bapak Kacabdis itu berhalangan hadir, ada kegiatan di Medan, demikian juga Kasih, sehingga kita kondisikan. Nah, tapi tanpa mengurangi makna dan tujuan kegiatannya untuk kegiatan sharing session siswa berbagi session 1 seri 1 untuk hari ini Selasa 9 November 2021 secara resmi kita buka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sulaiman Saleh Harahap yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya untuk kegiatan ya, kita pada siang hari ini. Baik, kepada tadi mungkin saya belum menyampaikan juga untuk titip salam dari kepala sekolah kami dari SMKN 1 Padang Sidempuan yang juga berhalangan tapi tetap tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa antusias beliau juga untuk selalu mendukung kegiatan hari ini. Ya dari Bapak Dr. Ade Sudirman MSI dari Kepala Sekolah SMKN 1 Padang Sidempuan, begitu juga dari Bapak Bandahara SPD Kepala SMKN 3 Padang Sidempuan, dan juga yang terhormat juga kepada Bapak Adanan Harahap SPD dari Kepala SMKN 1 City Rock. Baik, terima kasih. Masih semangat ya semuanya ya untuk anak-anak kami di mana saja kalian berada ya. Berikutnya tidak langsung aja kita ke acara di penyampaian materi ya dari siswa SMKN 1 City Rock. Nanti bisa diperkenalkan sendiri ya. Kemudian materi yang dibawakannya ini adalah bijak bermedia sosial ya dari SMKN 1 City Rock. Silakan. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Gimana? Gina, sudah siap? Ginanya ada? Pak Rahmat? Hadir Bu, hadir. Hadir ya, oke. Wah ini pasti ini seru banget nih, apalagi yang sekarang kita pada masa-masa lagi senang-senangnya ya bermedsos gitu ya kan, dengan positif negatifnya itu ya bisa kalian rasakan sendiri bagaimana. Baik, silakan Gina. Suaranya Gina bisa? Ada? Oh, mute. Oke, suara Ginanya. Anda silang. Kedengaran ya? Oke, aman. Mantap. Oh, manis banget Gina.
Oke, perkenalkan nama saya Gina Wiyanti Pulungan, perwakilan dari SMK Negeri 1 Sipirok. Dan ini sedikit perkenalan saya masih duduk di kelas 10 TKJ 1, dan saya suka membaca berita serta browsing di internet. Adapun materi ringan yang ingin saya bawakan yaitu bijak bermedia sosial. Akhir-akhir ini mungkin kehidupan kita selalu berdampingan dengan alat elektronik yang tidak lain, baik itu merupakan smartphone atau laptop yang memacu kita untuk menggunakan media sosial. Dan saya akan berfokus ke berita hoax, di mana apalagi pada saat ini sedang bertebarannya mengenai berita tak jauh dari situasi kita pada saat ini, yaitu mengenai COVID. Latar belakangnya berita hoax ini itu sebenarnya berita asli. Kronologinya berita hoax itu diangkat dari berita fakta yang kemudian direka dan diubah-ubah ke hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menurut si narasi tadi. Dan dari penelitian saya mengidentifikasi dua masalah, itu bertebarannya berita hoax dan propaganda berita. Biasanya berita hoax itu didistribusikan lewat pesan WhatsApp. Namun berita hoax tidak hanya tersebar di media online, tetapi juga tersebar di media lain, seperti media cetak, televisi, atau radio. Dan yang kedua yaitu propaganda berita. Pastinya si narasi tadi mempunyai tujuan untuk memunculkan berita hoax. Bisa saja untuk memunculkan emosi dari suatu kelompok, ras, atau agama. Dan sebagai pengguna internet, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi korban berita palsu. Misalnya yang pertama yaitu cermati judul yang provokatif. Berita palsu biasanya muncul dengan judul emosional yang provokatif dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Intinya memunculkan emosi dari pihak tertentu. Yang kedua yaitu cermati alamat situs. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai situs pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi yang kita dapat dari situs itu belum bisa dipercaya seutuhnya atau masih tergolong sebagai berita meragukan. Yang kedua yaitu cek keaslian foto dan fakta. Cek keaslian fotonya karena bukan konten berupa teks saja yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten berupa foto atau video. Nah, cara untuk memeriksa keaslian foto, kita bisa menggunakan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Dan cek keaslian fakta, periksa dari mana sumbernya. Sebaiknya jangan cepat percaya apabila bersumber dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Dan jika hanya ada satu sumber, kita sebagai pembaca pun tentunya belum mendapatkan gambaran yang utuh, serta selalu bandingkan selalu berita yang didapat dengan opini diri sendiri. Dan upaya selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah ikut serta grup diskusi anti-hoax. Seperti di Facebook, terdapat fanpage grup diskusi grup anti-hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasut, atau FA-FHH. Nah, apabila menemukan dan menerima berita hoax, gimana? Kita bisa melaporkan untuk mencegah penyebarannya berita hoax melalui fitur-fitur yang disediakan oleh masing-masing media. Misalnya untuk media Facebook, kita bisa menggunakan fitur report status. Kemudian kita bisa mengkategorikan informasi hoax yang kita dapat sebagai hate speech, harassment, rude, atau mungkin threatening. Sedangkan untuk Google, Twitter, kita bisa menggunakan fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram.
Dan sebagai pengguna internet, kita bisa mengadukan konten-konten negatif ke Kementerian Informasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alaman aduan konten, yaitu mail.kominfo.go.id. Masyarakat Indonesia juga menyediakan laman data tranbackhoax.id sebagai untuk tempat aduan berita-berita hoax dari para netizen dan sebagai database referensi berita hoax. Dan dari materi yang saya merangkum 3 poin kesimpulan. Yang pertama, apabila cermati berita. Nah, intinya apabila kita menerima suatu berita, yang harus pertama kita lakukan adalah cermati berita terlebih dahulu. Yang kedua yaitu cek berita, jangan hanya berfokus ke satu situs saja, tapi periksa di situs yang lain. Yang ketiga yaitu tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah terprovokasi berarti juga tidak mudah percaya. Dan nanti balik lagi ke yang kedua yaitu cek ke situs lain. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melengkapi juga. Jika ada pertanyaan dari materi yang saya bawakan, silakan ditanya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Gina Wiyanti. Bagus banget nih ya. Hebat-hebat Nang ya. Ya memang apalagi di dunia sekarang ya serba medsos harus lebih banyak hati-hati ya kan. Oke. Paparannya sangat menarik nih Gina. Nah, untuk pertanyaannya silakan kumpulkan dulu nih ya dari kawan-kawannya ya gitu ya. Boleh kalian dengan cara gunakan simbol raise hand ya, atau juga boleh dilampirkan di kolom chat buat nama jelas kalian dan asal sekolahnya. Kemudian ditujukan pertanyaannya ke siapa, narasumbernya siapa atau pematerinya siapa. Kemudian nanti dibuat pertanyaannya yang singkat, padat. Ya. Oke, kita skip dulu pertanyaan sambil kita lanjutkan dulu ini dari Bapak Rahmat Hidayat Matondang sebagai guru pembimbing dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK N1 Sipirok. Bagaimana Bapak? Adakah yang bisa Bapak berikan tanggapannya atau boleh menambahkan? Oke. Kami berikan waktu maksimal 15 menit ya Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Rahmat. Oke, ya baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Dia sebagai moderator utama. Memang sebenarnya ini pengalaman pertama Ananda kami, khususnya berhubung beliau di kelas 10 juga istilahnya masih tingkatan kelas awalan, tapi mudah-mudahan ini pengalaman yang mungkin akan memantapkan beliau. Adapun materi yang kami coba persiapkan dari SMKN 1 Spirok, kami coba materi yang agak ringan yaitu tentang bijak bermedia sosial. Mungkin dari judulnya kelihatan sederhana sebenarnya, namun banyak hal yang mungkin secara tidak sadar kita selaku pengguna teknologi, apalagi Ananda kita semenjak pembelajaran jarak jauh, senantiasa selalu memegang handphone, otomatis mau tak mau dalam setiap menit atau hitungan sekian detik pasti akan dikit-dikit ngulik Facebook, dikit-dikit ngulik Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, mungkin disinilah tadinya Ananda kami, Gina Wiyanti akan mencoba untuk memberikan berbagi tips ya, sebenarnya berbagi tips ringan dalam menyikapi media sosial, karena kita tidak bisa menghilangkan media sosial, efek-efek negatifnya tidak bisa, hanya saja mungkin ibarat kita dikembalikan ke si pengguna ibarat pisau itu kan pada dasarnya hampir sama seperti teknologi bermata dua, pisau pun demikian juga ya, jika dipergunakan positif insya Allah mudah-mudahan seperti memotong sayur-sayuran dan sebagainya, otomatis pisau itu memang berguna positif. Jika digunakan untuk yang lain pasti akan berimbas negatif juga. Begitu juga
dalam hal teknologi ini, khususnya media sosial. Untuk fitur-fiturnya tadi, thank you, aplaus untuk Ananda kami, Gina Wiyanti, karena sudah memberikan jika terjadi penyalahgunaan media sosial seperti pada Facebook, Twitter dan sebagainya, kira-kira solusinya seperti apa. Tadi Ananda kami sudah memberikan kiat-kiat memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada masing-masing media sosial. Itu aja mungkin Bu Diah sebagai tambahan kami dari SMKN 1 Sipiro. Terima kasih, Master. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat Matondang atas arahannya ya gitu, dan ya betul yang disampaikan Bapak tadi itu memang sudah kita rasakan juga dampaknya, mungkin baik bagi kita sebagai pengajar gitu kan, guru juga dengan siswa ya kan, seperti itu. Tapi ya kita optimis aja bahwa memang kalau kita mampu ya kita bisa gitu ya, seperti itu. Terima kasih untuk Ananda Gina Wiyanti, kelas 10 PKJ dari SMK 1 Sipiro. You're the best ya kan. Silakan tetap menggunakan media sosial dengan bijak ya Nang ya, tetap sharing dengan kawan-kawan karena intinya itu. Baik. Ada yang bertanya kasih. Juga tuh Bu. Oh iya, ada yang bertanya. Baik. Nanti untuk sesi tanya jawab mungkin kita buat setelah pemateri semua menyampaikan ya Pak Rahmat ya, Ananda Gina ya, sambil kita lihat-lihat saja. Mungkin tahu ada pertanyaan lagi nanti yang lebih menarik. Baik, kami lanjutkan untuk kegiatan untuk selanjutnya adalah ini saya skip dulu nih pemateri dari SMK 1 Sidempuan karena ada Bu Prima Lydia Yosefin Batubara yang mewakili dalam hal ini dari Pak Adanan Harahap dari Kepala Sekolah SMKN 1 Sipiro yang saat ini kondisinya kurang sehat. Semoga cepat sehat ya Pak Adanan ya. Oke, baik. Untuk Bu Prima Lydia Yosefin Batubara, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sehat dan juga salam bahagia untuk anak-anak kami, seluruh peserta, kemudian teman, juga Bapak, Ibu yang sudah hadir. Mohon izin saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sipiro. Saat ini beliau sedang kurang sehat, jadi saya menyampaikan pesan dari beliau yang menyatakan bahwa pada dasarnya Bapak SMK 1, Bapak Adanan sangat mensupport kegiatan ini dan benar-benar beliau ikut Tuibonnya juga sudah buat, dan tadi juga sudah beberapa menit yang lalu itu sudah join sempat, tetapi langsung keluar mungkin memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi beliau sangat mensupport, apalagi ini adalah Gina Wiyanti ini adalah anak yang baru, istilahnya baru remaja kelas 10. Beliau memberi support dan dukungan yang besar supaya kalaupun masih kelas 10 tetap ini adalah proses pengkaderisasi. Bapak Adanan sering itu, sehingga pada saat apel pagi kami di sekolah itu anak-anak bisa membuat kreasinya, baik itu menari dalam hal temanya olahraga, wawasan kebangsaan, itu sangat-sangat didukung oleh Bapak Kepala. Apalagi kegiatan yang berani unjuk kemampuan di luar sekolah. Itu sangat disupport sekali oleh beliau. Kirim salam Bapak itu untuk Bapak Kacap, Dis, kemudian Bapak Beni, juga Bapak Marwan, kemudian Bapak Kepala Sekolah SMK 1, kemudian Bapak Sudirman, juga Bapak Bandahara, dan juga Bapak Sulaiman Saleh, seluruh panitia, seluruh anak-anak yang menjadi pemateri, guru pendampingnya, moderator, juga panitia. Itu saja saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Prima Lydia atas atas arahannya ya, gitu yang sudah disampaikan tadi mewakili dari Bapak Adanan, Kepala SMKN 1 Sipiro. Selanjutnya pemateri dari SMKN 1 Padang Sidempuan untuk segera menyiapkan untuk Jaya Adi Nugroho, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaya Adi Nugroho
perwakilan dari SMK Negeri 1 Parangsidimpuan. Pada kesempatan hari ini, saya akan men-sharing pengalaman saya saat mengikuti LKS di Medan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu LKS? Lembar kerja siswa mungkin ya. Iya. Lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi siswa. Oke. Kira-kira apa ya itu ya? Ya Pak Jaya, Bang Jaya, apa tuh? LKS adalah Lomba Kompetisi Siswa tahunan antar siswa pada jenjang SMK sesuai bidang keahlian yang diajarkan pada SMK peserta. LKS ini setara dengan OSN atau Olimpiade Sains Siswa yang diadakan di SMP atau SMA. Pemenang LKS tingkat nasional akan mewakili Indonesia ke ASEAN Skill, kompetisi keahlian tingkat ASEAN, dan World Skill International Competition atau kompetisi keahlian tingkat dunia. Siswa yang mengikuti LKS adalah siswa yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten dan provinsi, dan karenanya adalah siswa-siswa terbaik dari provinsinya masing-masing. Oke, Jaya, silakan lanjutkan, Jaya. Lomba kompetisi siswa diadakan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan salah satu bidang dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia yang akan dibimbing lebih lanjut oleh tim bidang kompetisi masing-masing dan akan diikutsertakan pada kompetisi keahlian tingkat internasional. Ini adalah foto saya saat mengikuti pembukaan LKS di Hotel Wings. Pembukaan LKS tingkat Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 29 September. Isi acara tersebut antara lain, 1. Menyanyikan lagu nasional, 2. Kata sambutan, 3. Penjelasan lokasi serta transportasi lomba untuk para peserta LKS, dan terakhir doa. Mana fotonya, Nah? Tadi katanya ini foto saya. Ini, Bu. Di zoom lah fotonya. Nggak kelihatan, Mang. Kan Ibu juga mau lihat. Nggak bisa di-press ya? Spirok. Bapak Ibu, untuk tidak menghilangi rasa hormat kami, mohon anak kita Jaya tidak di skip pada saat bicara. Terima kasih. Sini. Lomba dimulai pada tanggal 30 September dan lokasi lomba berada di berada di SMK Swasta Telkom Medan. Perjalanan menuju lokasi lomba menggunakan bus dan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Materi yang diperlombakan pada LKS meliputi kemampuan instalasi dan konfigurasi server menggunakan Debian, Linux terbaru beserta aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Instalasi dan konfigurasi menggunakan Microsoft Windows Server dan Microsoft Windows Client. Konfigurasi Mikrotik router, konfigurasi Cisco router. Untuk itu, lomba akan dibagi menjadi 2 modul beserta pada tabel di bawah ini.
Materi yang diujikan di lomba hari pertama. Materi yang diujikan pertama kali di lomba pada hari pertama adalah pertama Debian Linux, kedua Microsoft Windows Client, ketiga Mikrotik Router dan Network Administration. Penginstalan Linux antara lain, 1. Install Debian Linux, 2. Mengkonfigurasi firewall dengan IP table, ketiga instalasi dan konfigurasi DNS server, keempat instalasi dan konfigurasi web server, kelima instalasi dan konfigurasi mail server, keenam instalasi dan konfigurasi SSH server. Sedangkan untuk Microsoft Windows Client, materi yang diujikan pertama instalasi Microsoft Windows Client, kedua konfigurasi Ethernet, ketiga konfigurasi Wi-Fi, dan materi ketiga adalah Mikrotik Router dan Network Administration yang terdiri dari 1. Konfigurasi static root IP versi 4 dan IP versi 6. Kedua, konfigurasi dynamic routing OSPF. Ketiga, konfigurasi virtual local area network atau VLAN. Keempat, konfigurasi network address translation atau NAT. Kelima, konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Ketujuh, konfigurasi Access Point atau AP. Ke-8, konfigurasi Captive Portal atau CP dan User Management. Pada materi di lomba pertama, terdapat membahas Linux atau Debian. Pertanyaannya apa itu Debian? Debian adalah sebuah OS atau operasi system atau sistem operasi yang menggunakan kernel Linux sebagai basisnya. Fungsi OS Debian, selain sebagai sistem operasi komputer, Debian juga mempunyai banyak fungsi lain. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Menyediakan layanan server seperti DNS server, mail server, NTP server, proxy server, dan jaringan server lainnya. Kedua, melakukan troubleshooting yang bisa mendeteksi kesalahan dan error yang ada sebuah hardware, software, maupun jaringan. Ketiga, mengatur proses jaringan pada sistem pengaturan jaringan seperti router, repeater, dan lain sebagainya. Materi kedua yang dibahas pada lomba pertama adalah Windows Client. Windows Client adalah komputer yang digunakan untuk meminta layanan tertentu dari komputer server. Layanan tersebut bisa jadi data, file, gambar, printer, maupun yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam komputer client dibutuhkan suatu aplikasi tertentu agar dapat mengakses layanan dari komputer server. Secara terperinci, fungsi dari komputer client antara lain: 1. Menjalankan sebuah program secara maksimal karena tidak terganggu dengan tugas lainnya. 2. Menjadi sistem keamanan administrasi bagi perusahaan atau instansi pemerintah lainnya. Ketiga, digunakan untuk mengakses beberapa data yang terdapat dalam komputer server dengan pembatasan tertentu. Materi ketiga adalah Mikrotik Router. Mikrotik Router adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk menjadikan PC berbasis Intel atau AMD atau personal komputer. Mampu melakukan beberapa fungsi di dalamnya, yaitu router, bridge, firewall, pengaturan bandwidth, wireless access point, atau client dan fungsi networking, serta beberapa fungsi server. Pada lomba pada hari kedua, materi yang diujikan ada 2, yaitu Microsoft Windows Server dan Cisco Router. Materi yang diujikan di Microsoft Windows Server pertama adalah instalasi Microsoft Windows Server.
kedua konfigurasi Ethernet, ketiga instalasi konfigurasi XAMPP. Dan materi kedua adalah Cisco router. Antara lain konfigurasi static root IP versi 4 dan IP versi 6, konfigurasi virtual local area network atau VLAN, dan ketiga konfigurasi dynamic routes. Windows Server yang diujikan di materi pertama adalah Windows Server merupakan sistem operasi server yang digunakan untuk mengelola dan mengatur konfigurasi server dari perangkat-perangkat yang terhubung dengan komputer server di dalam suatu jaringan tersebut. Berikut di bawah ini beberapa fungsi utama dari Windows Server. 1. Membantu mengoperasikan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah sistem operasi berdasarkan arsitektur yang dimiliki server tersebut. 2. Memberikan hak kepada para pengguna untuk mengakses dan memanajemen server baik melalui GUI atau Graphical User Interface maupun CLI atau Command Line Interface. Ketiga, membantu konfigurasi server lanjutan baik dari segi hardware, software, maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut. Keempat, membantu mengelola dan juga memonitoring komputer klien yang terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi dengan menjalankan sistem jaringan tersebut. Kelima, menyediakan sebuah antarmuka interface terpusat yang dapat membantu para pengguna atau para pelaksana keamanan atau admin untuk menjalankan beragam proses, salah satunya adalah proses administrasi. Sekian yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Jika ada salah, maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih baik kepada kawan kita, kepada anak kami, Jaya Adi Nugroho dari SMKN 1 Padang Sidempuan. Terima kasih sudah telah memberikan paparannya berupa pengalaman ya, Mang, gitu ya. Pengalaman pada saat mengikuti lomba LKS ya, lomba kompetensi siswa dari Provinsi Sumatera Utara mewakili dari Kota Padang Sidempuan untuk di kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Ya, di sini saya mewakili dari rekan-rekan guru produktif TKJ yang ada di SMKN 1 Padang Sidempuan. Ya, benar bahwa tahun ini pada bulan Oktober kemarin di 2021 itu kami mengikuti untuk lomba kompetensi siswa. Ini sebenarnya kemarin itu ada empat kompetensi yang diminta, tapi yang baru maju itu adalah memang pas jurusannya adalah jurusan untuk TKJ-nya gitu. Jadi Jaya saat ini berada di kelas 12 TKJ, dan karena kami buat adalah si Jaya mampu, dia bisa juga senang dengan dunia komputer seperti itu, ya kami pilihlah dengan pilihannya si Jaya setelah ada melalui ada itu. Dan pengalaman Jaya yang disampaikan tadi Bapak Ibu juga peserta kawan-kawan semuanya itu adalah rincian ya, atau dari awal sampai akhir apa saja yang pada saat itu dilombakan sama anak kami si Jaya Adi ini. Ya, ini akan menjadi seperti informasi ya untuk adik-adik kelasnya nanti gitu kan, atau mungkin jadi rekan-rekan dari sekolah lain dengan jurusan PKJ juga, bahwa apa saja sih yang akan dipersiapkan jika mengikuti dengan kompetensi IT Network Administration Server ini, seperti itu. Jadi memang kemarin karena belum rezekinya untuk mendapatkan juara, tapi kami dukung 100%. Jaya ini hebat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kami lihat
kemampuan dia ada gitu. Jadi yang penting berani dulu seperti itu. Jadi untuk kawan-kawannya lain, ayo gitu, silakan sama-sama. Mereka mau bisa kalian buat untuk forum diskusi gitu ya kan, baik melalui grup atau misalnya secara langsung aja gitu ya, praktek dengan guru atau dengan rekan yang bisa, dan apa kan ilmu juga banyak didapatkan dari mana saja. Karena yang jelas memang untuk di LKS ini dari Kementerian Pendidikan itu juga kan biasanya menggelar baik entah tingkat dari tingkat nasional seperti itu, diharapkan kan sebenarnya bahwa siswa SMK ini memang harus mampu menghasilkan individu yang kompeten dan siap kerja seperti itu. Jadi ya bisa kita gambarkan dengan kualitas untuk sekolah tersebut seperti itu. Bahwa jadi sebenarnya juga bukan hanya sekedar diasah kemampuan sama keterampilannya juga sih. Jadi kalau di lomba itu juga bisa kita tunjukkan untuk kemampuan yang lainnya gitu. Jadi ya silahkanlah untuk mencari kegiatan yang positif seperti itu yang bisa kalian ceritakan, kalian akan sharing kepada kawan-kawan kalian gitu ya kan. Ya kalau dari Ibu hanya pesan ya jelas kegiatan LKS ini bisa menumbuhkan juga untuk daya saing siswa ya kan, agar punya juga kalau yang tangguh, jujur, disiplin ya seperti itu. Akhir kata sebelum Ibu untuk mengambil dari garis besar yang Jaya sampaikan tadi ke kawan-kawan atau ke peserta ini adalah akan banyak istilah gini, kalau mau sukses harus mencari banyak jalan gitu. Tapi orang yang gagal pasti akan banyak mencari alasan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sukses, harus kita cari banyak jalannya. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai guru pembimbing dari Jaya Adi Nugroho, mewakili dari SMK N1 Padang Sidempuan. Mohon maaf jika ada yang salah dari kata-kata saya. Terima kasih banyak Jaya Adi Nugroho dan rekan-rekan guru serta peserta yang lainnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Jadi selanjutnya materi berikutnya akan kita sampaikan, akan disampaikan dari SMKN 3 Padang Sidempuan. Atas nama ini adalah si Aditya ya, Aditya Dharma Kesuma. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Adit. Halo, tes. Aman, Mang. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dharma Kusuma. Saya dari SMK Negeri 3 Padang Sidempuan. Jadi jurusan saya itu sama dengan orang ini juga tadi, yaitu teknik komputer jaringan. Di sini saya ingin memaparkan materi dalam rangka siswa berbagi ya. Jadi materi saya itu berbagi belajar cloning hard disk. Oke. Nah, ini cloning. Jadi, apa itu cloning? Cloning adalah proses duplikat isi hard disk ke hard disk yang lain. Jadi, isi kedua hard disk adalah sama persis. Cloning hard disk dilakukan untuk mempercepat proses instalasi perangkat lunak dengan spesifikasi hardware yang sama. Jadi di sini saya bisa jelaskan sekalian saya bercerita lah tentang pengalaman saya selama PKL begitu. Saya di sini sebenarnya tidaklah bisa dikatakan sebagai seorang pakar atau ahli, tapi hanya sekedar membagi atau men-share apa yang sudah pernah saya dapatkan selama di sekolah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin di antara para partisipan lainnya, saya yakin lebih banyak yang lebih bisa daripada saya. Jadi ini saya dapatkan sebenarnya waktu saya PKL kemarin, di waktu mau naik kelas 12 itu. Waktu itu saya PKL di suatu tempat di daerah Sidempuan.
kami sudah banyak melakukan pekerjaan di bidang komputer, misalnya penginstalan, perakitan, instalasi jaringan, dan sebagainya. Tapi memang belum dikatakan bisa. Di antara yang semua itu ada yang saya fokuskan, yaitu tentang bagaimana cara mengcloning hard disk ini. Karena saat itu saya penasaran dan takjub melihat teknologi tersebut. Karena saya pun pernah pergi ke warnet ataupun di sekolah seperti di lab komputer gitu, dengan melihat jumlah komputer yang banyak baik di sekolah maupun di warnet itu, apakah tidak butuh waktu lama itu untuk menginstalnya? Kalau diperhitungkan secara waktu, itu berapa lama ya selesainya? Sedangkan saya PKL itu untuk menginstal satu unit komputer saja maupun PC ataupun laptop itu butuh waktu. Misalnya saya ingin menginstal Windows 10, kemudian selesai itu kurang lebih 30 menit. Tergantung juga dari spek komputernya. Disusul juga nanti menginstal atau mencari drivernya, seperti driver PGA-nya, driver LAN-nya, driver WLAN-nya, driver chipsetnya, driver sononya, dan lain-lainnya. Itu butuh waktu juga untuk menginstalnya satu persatu. Kemudian menyusul aplikasi. Software aplikasi apa saja yang ingin kita tambahkan di situ. Jadi kalau saya pikir-pikir waktu itu saya kemarin PKL, butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk lengkap semua isinya. Nah, jadi waktu PKL itu saya pun pribadi mendapatkan ilmu tentang mengcloning ini yang diajarkan oleh pemilik perusahaan tersebut lah. Yaitu cukup dengan satu unit komputer tadi yang diinstal secara lengkap, kemudian cukup digunakan ke komputer lainnya, hanya seperti ibarat mengcopy paste. Jadi Bapak atau Ibu dan teman-teman semua, disinilah saya merasa takjub. Wah, ternyata bisa seperti itu ya. Dan berhasil pula kami lakukan waktu PKL kemarin. Ada beberapa tempat yang kami kunjungi di lapangan. Itu kami lakukan secara cloning hard disknya supaya cepat. Jadi keuntungannya adalah untuk menghemat waktu, tenaga, bahkan mungkin pikiran. Karena cukup satu kali mengcloning saja, kita hanya butuh sekitar setengah jam atau 30 menit, atau lebih lah. Bisa kita gandakan ke komputer lainnya. Kalau waktunya ini apakah 30 menit atau tidak, itu tergantung berapa banyak yang mau di-copy. Mungkin kalau ada yang bertanya Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian, kenapa kita tidak copy paste saja seperti biasa gitu? Misalnya kita copy dari hard disk ke hard disk. Copy aja C-nya ke hard disk tujuan, atau copy aja drive-nya ke hard disk tujuan. Jelas tidak akan bisa. Kenapa? Kalau kita gunakan perintah cloning ini, maka bukan hanya data yang dikopinya, tapi juga sistem boot untuk supaya bisa booting melalui hard disk. Oke. Oke, di sini saya pernah melakukan cloning hard disk ini ya. Di sini ada beberapa hard disk yang mengantri untuk di-cloning. Dan ini adalah sumber hard disk yang ingin di-cloning dan ini hard disk tujuan. Selanjutnya, cloning hard disk banyak digunakan oleh teknisi komputer. Karena dengan cara tersebut, teknisi menjadi tidak harus kerepotan untuk melakukan instalasi Windows atau program satu persatu di setiap komputer. Apalagi jika banyak komputer yang harus diproses, seperti misal di kantor atau perusahaan. Atau pada sebuah warnet. Teknisi cukup melakukan instalasi lengkap mulai dari Windows dan juga program-program yang dibutuhkan pada satu komputer atau hard disk. Lalu proses selanjutnya tinggal digandakan atau di-copy ke hard disk komputer lainnya. Oke. Selanjutnya, saya itu pas melakukan cloning itu menggunakan aplikasi EASUS To Do Backup. Oh, jadi ini ada sumber di mana saya menginstal aplikasi EASUS itu. Memang sih masih banyak aplikasi lainnya yang berfungsi untuk cloning ini.
Tapi yang pernah saya gunakan itu yaitu aplikasi EASUS ini. Jadi bagaimana cara untuk mengerjakannya? Sebenarnya kalau secara rinci nggak bisa sih saya sampaikan karena itu butuh praktek khusus. Nah, gitu. Secara umum, mungkin di sini bisa saya jelaskan contohnya. Ini dia tampilan ketika sudah masuk ke aplikasi EASUS tadi. Contohnya tadi bisa saya jelaskan, yang penting satu komputer lengkap kita install secara komplit. Kita ketahui software itu ada 3 macam OS, software driver, software aplikasi, dan ketiga-tiganya sudah terinstall sesuai kebutuhan. Kemudian langkah selanjutnya, matikan komputer yang pertama tadi, kemudian komputer kedua dan seterusnya kita ambil harddisknya. Lalu kemudian kita gandengkan harddisknya yang kedua itu ke harddisk yang pertama di komputer pertama itu. Kemudian kita nyalakan komputernya. Dan muncullah tampilan seperti ini. Di sini ada tampil pilih sumber harddisk. Aduh. Tadi. Maaf ya Bu, salah klik nih. Gak apa-apa, lanjut Adit. Oke, di tampilan ini tadi kita langsung pilih ke bagian ini ada tulisan clone. Ya, lanjut. Semangat ya, Mang. Oke, Pak, oke. Dan selanjutnya kita pilih bagian yang bertulisan clone ini. Terus di sini kita harus pilih sumber harddisknya tadi. Dan nanti jangan lupa tentukan yang mana harddisk sumber dan mana harddisk target. Atau dari ini ada from, dari, to, ke. Hati-hati jangan sampai terbalik. Nah, untuk besaran harddisknya ini juga harus kita pertimbangkan, yaitu apa? Bagian size atau ukuran harddisknya. Contoh, harddisk sumber misalnya itu adalah 160 GB. Jangan nanti harddisk tujuannya lebih kecil daripada 160 GB atau mungkin harddisk sumbernya 500 GB dan harddisk tujuannya itu 160 GB. Kemungkinan harddisk tujuan tidak akan cukup, dia akan menolak untuk di-cloning. Jadi yang benar itu adalah kebalikannya, yaitu kecil ke besar. Contohnya, harddisk sumber 160 GB dan tujuannya 500 GB. Supaya nanti kita benar-benar bisa mengcopy semua data dan tidak ada yang tertinggal. Oke, kemudian kemudian akan muncullah peringatan seperti ini. Di sini dia itu data di target atau di komputer harddisk tujuan tadi akan dihapus. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Kalau kita sudah yakin data-data kita yang penting atau sudah di backup, dengan percaya diri kita pasti akan klik OK. Oke, dan di sini terakhir akan terjadi proses pemindahan mulai dari drive C, drive D, tergantung berapa drive yang ada di harddisk pertama itu. Semua akan dipindahkan. Andai kata di drive D itu ada file MP3 atau ada file-file ketikan dokumen, Word, Excel, atau PowerPoint, bahkan video-video yang di-download dari YouTube, itu akan ikut semua tercopy. Jadi, emang sebaiknya kalau yang kita copy hanya sistemnya saja untuk menghemat waktu. Kalau ikut juga seperti file MP3 atau file ketikan Word, Excel, PowerPoint tadi,
pastinya membutuhkan waktu lagi untuk selesai pengkloningannya. Jadi ini ada kurang lebih itu selesainya mencapai 30 menit, tergantung besar file yang mau dipindahkan. Nah, di sini ada bagian yang bisa diklik atau di checklist ini nih, di sini. Kalau kita klik atau checklist dia itu nanti akan men-shutdown komputer sendiri ketika proses cloningan selesai. Apakah tugas kita sudah selesai? Belum, Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Kemudian kalau sudah selesai tadi ini komputer kita sudah mati, berarti tandanya itu pengkloningannya sudah selesai ya. Terus kita tes dulu tadi harddisk yang udah kita gandengkan, cabut dulu harddisk tujuan yang sudah dikloning, pindahkan ke komputernya, dan jika komputernya tidak nyala berarti ada masalah, dan kalau menyala normal berarti oke. Setelah selesai semuanya barulah lanjut cloning ke komputer 3, 4, 5 dan lain-lainnya. Mungkin jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang materi saya. Mungkin di luar sana masih banyak lah ya yang bisa lebih dari saya. Dan saya hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah pernah saya lakukan secara langsung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ananda Aditya, terima kasih banyak ya. Wow, seru banget loh ya kan. Mungkin bagi kawan-kawan atau mungkin ada yang bukan dari jurusan TKJ ya, gitu, atau dari jurusan yang lain gitu ya kan, atau Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu gurunya juga mungkin yang dari bukan dari guru produktif TKJ. Nah, ini adalah suatu wawasan yang baru, pengetahuan yang baru ya, dan seperti itu. Bagaimana cara mengcloning suatu harddisk ya, Mang ya. Kalau masalah cloning, Ibu jadi teringat ada apa ya, film-film ini ya yang cloning gitulah ya kan. Ya, beda ya. Beda ya, Mang ya. Oh, bagus banget Adit ya, Dharma Kusuma untuk paparannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada Bapak Farhan Hidayat. Wah, ini masternya nih gitu ya kan, dari SMKN Padang Sidempuan untuk memberikan arahannya. Silahkan, untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya selaku guru pendamping dari SMK 3 Padang Sidempuan, dalam hal ini yang membina juga lah anak kita atas nama Aditya Dharma Kusuma di kelas 12 TKJ 2. Terima kasih juga kepada semua kepala sekolah dari Kacabdis juga jajarannya, dan semua Bapak Ibu guru dan siswa dari berbagai sekolah yang sudah bergabung di acara webinar ini. Dari siswa berbagi, dari siswa untuk kita semuanya. Yang tujuannya tak lain tak bukan kita memperkenalkan siswa kita, bahkan sekolah kita ke dunia maya dan dunia nyata mungkin nantinya lebih luas lagi. Jadi untuk materi ini sebenarnya memang sudah kami gimana ya katakannya, Dudi yang dimaksud adalah Dudi yang kami bina juga sebenarnya sih. Memang paparan si Adit tadi adalah Dudi yang juga kami bina, sama-sama kami kerjakan kemarin itu di berbagai tempat dan berhasil menggunakan program ASUS untuk Windows 10 khususnya. Kalau untuk Windows 7 dan Windows 8 Bapak Ibu dan anak sekalian itu mungkin sedikit berbeda caranya, tapi ini hanya satu cara dan diantara banyak lain untuk melakukan proses pengkloningan. Memang ini mirip dengan yang kata Ibu Dia tadi katakan cloning yang ada di film-film ya, tapi itu kan cloning manusia Bu ya, itu hanya di film-film Hollywood mungkin. Ini cloning hard disk ke hard disk, jadi mempercepat apa kita proses penginstalan komputer. Misalnya kita kan sering mengadakan ANBK atau dulu UNBK. Misalnya kalau di antara satu lab itu memiliki spek yang sama, alangkah baiknya kita lakukan cloning aja supaya proses penginstalan itu
harus satu persatu, cukup satu komputer kita install secara lengkap dengan aplikasi untuk NBK-nya, yang lain tinggal kita cloning gitu dengan berurutan seperti tadi, antri kata si Adit tadi ya, antrian tadi hadisnya. Iya, Pak. Ada yang antri dia. Iya, satu persatu sampai nanti selesai. Tapi nama juga tidak semudah di Google ya, nggak semudah di YouTube. Pastinya, Pak. Ya, karena itu pasti beberapa itu ada yang trouble. Itu memang kadang-kala di situ ada kendala juga, tapi sebagian besar yang sudah dilakukan berhasil. Memang 1-2 nggak berhasil, biasanya ternyata harddisknya sentinelnya itu ternyata tinggal 9%. Nah, healthy-nya itu masih 9% atau 10%. Itu kadang-kala memang kalau proses penggandaan atau duplikasinya itu bermasalah. Jadi sekian dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti Ibu yang atur gimana caranya. Jadi saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farhan atas bimbingannya dan arahannya ya, serta penjelasannya mengenai cloning di hard disk seperti itu. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya. Ini ada saya bacakan terlebih dahulu kolom chat. Pertanyaannya dari, ini saya bacakan dulu, Nur Adilah dari SMA N1 Tambangan ya. Kepada narasumber Gina Wiyanti, pertanyaannya, mengapa sekarang ini banyak sekali beredar teks berita dan informasi bohong atau hoax? Bagaimana cara mengidentifikasi dan membedakan teks berita yang benar dan berita bohong atau hoax tersebut? Oke, silakan untuk ananda kami Gina Wiyanti bisa untuk menjawabnya. Silakan, Bang. Oke, pertanyaan dari Nuradillah dari SMA Negeri 1 Tambangan. Mengapa sekarang ini banyak sekali beredar berita hoax? Pastinya karena ada bahannya. Sekarang tentang virus yaitu COVID-19. Kalau kita riset di internet itu lebih banyak berita mengenai COVID. Yang pertama itu karena ada bahannya. Dan yang kedua cara mengidentifikasi. Seperti yang saya presentasikan tadi, jangan berfokus kepada situs tertentu. Selalu cari dan cari. Seperti di Indonesia kan ada situs khusus yaitu .kominfo. Nah, di situ kita bisa mendapatkan berita aslinya. Sekian untuk Nuradillah. Dan yang kedua ada pertanyaan dari AG Rudina Lubis dari SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Upaya kita selaku remaja masa kini bijak dalam menggunakan media sosial. Tentunya dimulai dari diri kita sendiri dengan secara sadar. Dan sadar bahwa media sosial itu sesungguhnya itu adalah manusia-manusia sebenarnya. Bukan hanya sebuah konten, bisa dibilang bukan hanya sebuah konten, tetapi itu sebenarnya. Dan yang ketiga ada dari Fadiah Sukma Hafifi dari SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Upaya agar nyaman dan aman dalam bersosialisasi lewat media sosial. Nah, untuk ini kita bisa menerapkan digital skills, yaitu di mana etika kita dalam bermedia sosial. Maka seperti menerapkan sebuah komentar, jangan menyerang satu akun dan usahakan selalu memberi komentar yang terkait dengan konten tersebut. Intinya tidak menyeret-nyeret pihak lain. Oke. Ya, bagaimana? Udah ya Gina? Wah, udah So jelas proud. banget itu. Wow. So proud of you Gina. Masya Allah. Jawabannya mantep ya gitu ya kan. Ya, terima kasih ya Gina atas penjelasannya dari pertanyaan kawan kita ya gitu. Baik, pertanyaan berikutnya diajukan kepada Jaya Adi Nugroho. Kita lihat pertanyaannya seperti ini. Bagaimana memacu diri kita agar meningkatkan kepercayaan diri dalam mengikuti kompetisi LKS
serta tahapan apa yang dilalui agar masuk menjadi peserta LKS, seperti itu. Kemudian, jawabannya pertanyaannya juga ya, gitu. Bagaimana penggunaan dari Windows Server? Oke, satu-satu dijawabnya ya Jaya ya, gitu. Ini pertanyaannya agak-agak rombongan. Tapi terima kasih kepada AG Rudina Lubis dari SMKN 3 Padang Sidempuan. Kepada Ananda Kamija ya, kami persilakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rudina Lubis dari SMK Negeri 3 Parang Sidempuan. Pertanyaan pertama, bagaimana memacu diri kita agar meningkatkan kepercayaan diri dalam mengikuti kompetisi LKS? Cara agar dapat meningkatkan kepercayaan diri, lebih baik dicoba saja langsung. Jika bisa coba, kenapa tidak? Untuk pertanyaan kedua, tahapan apa yang dilalui agar masuk menjadi peserta LKS? Untuk dapat menjadi peserta LKS, pertama-tama adalah mempelajari kurikulum yang diajarkan pada ujian yang akan dilombakan di LKS. Contohnya saya yang memprioritaskan mempelajari dalam administrasi jaringan. Dan juga jangan lupa dipraktekkan agar dapat diketahui oleh guru-guru yang. Pertanyaan ketiga, bagaimana penggunaan dari Windows Server tersebut? Untuk penggunaan dari Windows Server, penggunaannya sama dengan penggunaan Windows biasa, yaitu dengan cara menginstal. Hanya saja fungsi dari Windows Server tersebut sendiri yang beda. Fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian. Iya, baik. Terima kasih Jaya ya. Baik, mungkin tadi dibantu ya. Jadi memang untuk mengikuti lomba LKS ini gitu, yang pertama memang adalah kami memilih siswa yang memiliki kalau kami bilang ya kemampuan seperti itu, dan kami uji dulu. Jadi ada beberapa peserta dari per kelas gitu yang kami ambil, kemudian kami ada ujikan seperti itu, dan ternyata memang dari uji dari peserta yang sudah kami ambil tadi, nah Jayalah yang bisa kami buat sebagai perwakilan sekolah. Nah, kalau untuk tahap-tahapnya ya pertama memang ada ketika diberikan dari informasi dari dinas akan ada lomba, memang yang setiap tahunnya untuk LKS tersebut, ya kami lihat sesuai dengan ada jurusan untuk TKJ itu pilihannya ada tentang IT network and server, kemudian ada juga tentang cabling. Kalau cabling ini biasanya yang diambil adalah fiber optik gitu ya, seperti itu. Ada beberapa pilihan untuk yang jurusan kompetensi untuk kalian TKJ. Dan lombanya juga banyak, jadi bukan hanya untuk TKJ, tapi dari kompetensi keahlian yang lainnya juga ada, baik multimedia, ATPH seperti itu, kemudian keperawatan juga dan sebagainya, itu banyak. Nah kemudian setelah membuat ada pengajuan surat gitu, pengajuan suratnya, nama dan sebagainya, dan itu ada kisi-kisinya juga. Nah kami diberikan kisi-kisinya. Dari kisi-kisi itu apa saja sih yang harus disiapkan oleh kami pembimbing untuk disampaikan kepada nanti Jayanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam proses itu ya harus ada prakteknya. Dalam hal ini memang sudah ditentukan juga siapa guru yang bisa untuk membantu siswa ini mempersiapkan itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya tips apa ya gitu, ya tadi si Jaya bilang ya coba aja gitu ya kan. Dalam artian ya kalau nggak dicoba kenapa? Nanti dia nggak, kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu, seperti itu. Seperti itu saja sih. Dan sebenarnya untuk target kalau menang ya alhamdulillah. Tapi kalaupun memang tidak, itu akan menjadi pengalaman bagi kalian gitu. Bagi kalian bisa bercerita
dengan kawan-kawan lain, bertemu dengan kawan-kawan lain gitu. Jadi itu diambil dari sisi positifnya saja. Seperti itu ya. Kalau nggak dicoba, nggak akan berani. Nah, kurang lebih seperti itu. Nggak ada mengenai apa ya, Windows Server ya, gitu kan. Kalau untuk Windows Server, ya salah satunya ini kan biasanya dipakai kalau misalnya sebagai server atau data center ya, biasanya dalam pengelolaan jaringan server. Karena memang biasanya karena untuk IT administration ya pasti berhubungan dengan server dan menggunakan ada beberapa aplikasi maupun softwarenya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Terima kasih Jaya atas penjelasannya ya, untuk pengalamannya seperti itu. Kita semua bisa saling berbagi. Baik, pertanyaan berikut saya akan bacakan lagi ya, gitu. Saya akan bacakan lagi dari kawan kita. Kalau ingin bertanya langsung bisa silahkan untuk di raise hand ya, menggunakan simbol raise hand. Pertanyaannya kepada Aditya Dharma Kesuma, gitu. Ini pertanyaannya dari Rizal Amri Khairul Hakim Ritonga, dan KN pada Sidempuan. Wah, ini mah temennya sendiri, Dit, gitu ya kan? Temennya sendiri, Dit. Pertanyaannya, bagaimana jika cloning gagal? Dan bagaimana cara mengatasi cloning hard disk yang gagal? Apa sih kemungkinannya penyebab dari cloningan tersebut gagal? Gitu. Silakan untuk Ananda kami. Oh, terima kasih dari teman kami pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizal Amri Khairul Hakim Ritonga dari SMKN 3, teman saya sendiri nih. Jadi pertanyaannya itu bagaimana jika cloning gagal? Ya. Dan bagaimana cara mengatasi cloning hard disk yang gagal? Dan apa kemungkinan penyebab cloningan gagal? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Bagaimana jika cloning gagal? Kalau cloning gagal itu ya. Bentar ya, Bu. Iya. Gagal dan bagaimana cara mengatasi cloning hard disk yang gagal? Tidak apa-apa, nak, sabar aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagaimana cloning kita itu sharing gagal? Gitu. Kalau Ibu lihat di film sih seru banget kalau cloningan gagal, lumer dia, gitu ya kan? Atau kalau cloningan manusia gagal, anaknya ya? jadi mutan Kalau cloningan itu gagal, nanti dia pasti ada seperti kalau terjadi gagal itu pada cloningan, pastinya itu jadi masalah pada kabel SATA-nya atau RAM-nya yang rusak atau apalah begitu. Terus apa lagi? Bagaimana cara mengatasi cloning hard disk yang gagal? Jadi kalau kita mau cloning biar berhasil itu, kita tadi seperti yang Bapak Farhan sampaikan itu, kita harus mengecek dulu health atau nyawa dari hard disk itu. Jadi kalau misalkan nyawa dari hard disk itu sudah lemah atau di situ dia ada persen-persenannya. Kalau misalkan sudah di bawah 30%, 20% health-nya, dia itu tidak akan bisa di-cloning. Sebaiknya kita menggunakan hard disk yang masih segar lah. Itu yang masih 100%, 80%. Terus, dan apa kemungkinan penyebab cloningan gagal? Jadi itu tadi penyebab cloningan gagal itu kadang hard disknya yang rusak, atau dari hardware komputernya tidak bisa, seperti kabel SATA tadi, RAM-nya tadi rusak, mungkin begitu dia. Saya juga karena pemula ini jadi agak bingung menjawabnya sedikit. Pemula nanti jadi expert nih, tenang aja, kamu akan menjadi seorang IT nantinya ya, yang lebih hebat ya. Mungkin segitu saja yang dapat saya. Oke, Bu, terima kasih.
Mantap, Dit. Terima kasih ya, Dit, atas penjelasannya. Ya, baik. Bagaimana dengan Pak Farhan bisa menambahkan untuk penjelasan dari supaya rekannya, ya anak buah Bapak juga ya ini. Tapi Pak, pesannya nilainya jangan dikurangin ya Pak ya. Harus yakin dong nilainya ya Pak ya. Oke, silakan Pak Farhan. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang jawaban dari Syed sudah betul ya, cuman saya akan melengkapi sedikit aja. Nyawa yang tadi dia maksud bukan nyawa seperti ini ya, yang kita bayangkan selama ini, tapi merupakan kesehatan dari harddisk itu LT-nya. Jadi kita sebetulnya di harddisk ini HDD ya, bukan SSD. Sekarang ini udah banyak yang istilahnya itu yang refurbish atau yang dia daur ulang. Jadi itu kebanyakan itu walaupun beli new atau baru itu sebagian besar itu gampang turun health-nya. Jadi ada aplikasi, contohnya Sentinel. Sentinel ini adalah Sentinel HDD. Adalah untuk mendeteksi walaupun bukan akurat sekali sih, berapa persen lagi kah sisa dari kemampuan harddisk ini. Jadi kebanyakan kegagalan diakibatkan dari misalnya kalau persen yang tercantum di Sentinel itu misalnya di bawah 10%. Nah, bahkan di bawah 40% itu kemungkinan gagal untuk mengklon itu sangat besar. Jadi kalau bisa 80% ke atas kondisi harddisknya itu alhamdulillah insya Allah itu akan bisa berhasil untuk kita lakukan pengkloningan harddisk ke harddisk. Nah, ini juga berlaku untuk HDD ke SSD ya, atau sebaliknya atau SSD ke HDD. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Pak Farhan. Wah, seru banget nih ya kan. Aduh, di sesi sharing 1 aja udah rasanya wow, panas banget ya kan. Insya Allah akan berlanjut mudah-mudahan ya. Mantap, Dit. Terima kasih Pak Farhan. Baik, ini ada yang bertanya melalui raise hand atas nama Leli ya. Untuk ini Leli Suryani, boleh di on cam dulu yuk, biar kita lihat wajah yang cantiknya. Atas nama Leli Suryani. Ini Ibu maaf, atau Ibu. siswa? Oh maaf, oh Ibu ya. Ibu maaf, Iya. mohon maaf saya nggak bisa on cam karena tadi saya bolak-balik keluar kestabilan internet. Boleh saya bertanya? Baik, baik Ibu Leli, silahkan. Ibu Leli nanti dari instansi mana, sekolah mana ya Ibu ya, silahkan Ibu. Oke, baik. Perkenalkan saya Ibu Leli Suryani. Saya adalah seorang profesional yang banyak menyimpan data coaching. Kemudian saya bertanya kepada Dharma ya, Aditya Dharma. Cloning data itu lebih tepatnya digunakan apa saja selain mengcopy data dari harddisk ke harddisk lain atau selain dari mengcopy itu gunanya apa saja? Kemudian saya pernah memindahkan data atau mengcopy data dari laptop ke harddisk yang sudah sampai kalau saya lihat itu baru saya beli harddisknya sekitar kapasitasnya itu 1 TB. Proses kopinya itu berhasil. Setelah harddisk ini saya buka di tempat lain, di komputer lain, malah ada beberapa foldernya atau filenya itu malah kosong begitu. Itu kendala saya. Mudah-mudahan dapat pencerahan dari ibu-ibu hebat di sini dan anak-anak hebat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, terima kasih ya Ibu ya sudah bergabung ini ya kan. Iya, baik. Bagaimana untuk Ananda Jaya, untuk Ananda Aditya? Oke, silakan, Nak. Oh, tadi pertanyaan yang intinya tadi Bu apa Bu? Pertanyaan intinya tadi. Bagaimana untuk mempertahankan harddisknya tadi ya Ibu ya? Pertanyaannya saya, harddisk yang saya punya itu kapasitasnya 1 TB. Kemudian data yang mau saya pindahkan dari laptop ke harddisk itu sekitar 50 di bawahnya, katakanlah separuh atau seperempat dari 1 TB itu kisarannya gitu. Tercopy, berhasil semua pengkopian, tapi setelah saya buka kembali di laptop lain,
ada beberapa folder dan filenya itu kosong seperti itu. Terima kasih. Oh iya Bu. Terima kasih pertanyaannya ya Bu. Mungkin Sama-sama. saya jawab sebisa mungkin ya Bu. Iya, silakan Jaya. Kalau seperti itu, Ibu mengcopy data yang 1 tera itu, Ibu itu langsung kopinya tidak mengcloning gitu atau langsung saja copy ke data C atau data D gitu, Ibu komputer langsung lain copy tadi seperti ya. itu. Baik, waktu saya mengkopinya itu adalah saya copy dari data C, saya langsung ke hard disk. Hard disknya itu memang terpisah. Hard disk yang terpisah maksudnya bagaimana komputer atau laptop saya itu biar lebih prosesnya lebih cepat karena udah berat dengan data-data. Jadi ceritanya mau pindahkan sebagian datanya ke hard disk yang terpisah gitu. Tapi setelah saya keterangannya berhasil, tapi setelah saya buka ada beberapa folder dan filenya itu kosong gitu. Oh ya Bu. Mungkin kalau begitu ada sesuatu yang file-filenya yang tertinggal tadi atau yang nggak ikut lah ya Bu, seperti itu ya Bu. Mungkin virus atau apa, kalau langsung copy dia dari drive C ke D misalkan gitu Bu, mungkin dia kena virus atau apalah gitu. Mungkin seperti itu sih Bu kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Dan Pak Farhan atau Pak Rahmat Hidayat, silakan bisa mau menambahkan. Mungkin juga dari kawan-kawan kita yang lain juga pernah ada kasus seperti itu ya, gitu kan. Artinya bahwa kapasitas di hard disk ketika dipindahkan itu kok tidak sesuai lagi gitu. Bahkan yang paling buat bete gitu istilahnya adalah, loh kok ada file kita yang malah nggak keikut ke copy gitu kan ya, padahal file itu mungkin penting atau bagaimana. Nah seperti itu mungkin ada pernah kasus seperti itu Pak Rahmat Hidayat atau bukan Pak Farhan sendiri, mungkin ada faktor-faktornya Bapak yang membuat ketika memindahkan data ke tempat yang lain tuh mau ada yang tidak ikut gitu atau ada problem lah ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Pak Farhan? Baik Bu, saya akan coba membantu Ibu. Siapa tadi? Leli Suryani, Bapak. Ibu Leli Suryani. Iya. Kasus seperti ini sudah sering terjadi, Ibu Leli. Ini dikarenakan biasanya itu dikarenakan kena virus. Sekarang kita nggak sadar, laptop kita itu sudah terkena virus. Jadi untuk mengatasinya, bagaimana Bapak Farhan? Suaranya tidak terdengar, Bapak. Mati, Pak. Oh, Pak. Faktor sinyal ya Pak Farhan ya. Ya, faktor sinyal. Oke. Iya. Ya, sambil menambahkan nanti mungkin. Oh, baik. Silakan Pak Rahmat. Pas sekali. Sebenarnya tergantung tipe virusnya. Kalau biasa rata-ratanya hidden. Sebenarnya file itu tetap ada di dalam perangkat yang sudah dipindahkan atau destinasi, hanya saja mungkin tidak kelihatan atau jumlahnya itu, size-nya itu berkurang. Untuk solusinya menurut saya nanti boleh ditambahkan oleh Pak Farhan, sebelum dipindahkan sebaiknya ubah aja di unzip boleh ya, dalam bentuk WinRAR maksud saya, ataupun di mCapsule pun boleh, supaya nanti pas begitu proses pemindahan data yang dipindahkan itu tetap utuh atau setidaknya tidak banyak yang korup ya, yang korup. Oke, itu aja mungkin Bu Leli, sekedar tambahannya aja, mungkin boleh nanti lebih jelasnya ditambahkan oleh suhu Pak Farhan atau suhu-suhu yang lain lah. Ya, silakan. Iya, bagaimana Pak Farhan? Oke, baik. Memang
Iya, Bu Pak Takin Leli. sudah menambahkan kayaknya. Pak Takin mau menambahkan sudah Oh, angkat. mau menambahkan. Oh, baik. Pak Takin. Oke, baik. Silakan Pak Takin. Selamat bergabung ya Bapak ya. Oke, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum Mbak Dia, Assalamualaikum Kak Prima dan Bu Leli ya, Bu Leli. Iya sama Pak, benar Pak. Ananda, siapa tadi namanya? Ananda Jaya. Aditya Bapak. Ya. Iya. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi di sini bukan memperbaiki jawaban, tapi sekedar berbagi saja. Jadi begini Bu Leli, ketika kita melihat sebuah laptop yang mengalami trouble gitu atau mengalami masalah, apapun itu, baik laptop, perangkat elektronik maupun hard disk sekalipun, sebenarnya itu cara kerja kita sama seperti cara kerja seorang dokter gitu. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah apa tanda-tanda yang dikeluarkan oleh Windows yang kita gunakan pada saat kita mengaktifasi atau mencolokkan hard disk itu. Kita lihat dulu ada nggak dia mengasih warning. Nah, karena laptop kita itu bisa mendetek sebenarnya ada kesalahan apa yang terjadi pada perangkat yang kita sedang colokkan tersebut. Apabila misalnya kita hal pertamanya misalnya kita menemukan laptop ini hard disk ini ternyata terindikasi terkena virus misalnya seperti itu, maka kita bisa men-scan hard disk tersebut. Memang benar yang dibilang sama Bang Rahmat tadi, hal yang paling sering merusak file itu atau membuat file itu menjadi korup pada saat dia ditransfer pindah adalah adanya gangguan-gangguan seperti virus tadi. Nah, ada juga korupnya itu disebabkan hal-hal lain yang sifatnya itu seperti misalnya perpindahan-perpindahan yang tidak lengkap. Nah, kalau kita misalnya mau mengatasi itu, berbicara mengatasi itu, sebenarnya cara termudahnya kita menggunakan restore point. Kita menggunakan salah satu fitur dari Windows yang bisa digunakan yaitu restore point, ada PowerShell dan lainnya. Nanti mungkin di grup bisa dikasih tahu juga bagaimana tata cara langkah-langkah melakukan antisipasi seperti itu. Namun ini saya sampaikan juga pengalaman apapun keluhan dari laptop tersebut sebelum pergi ke tukang servis, bukan saya mengapakan tukang servis ya. Kita lihat dulu apa kira-kira apa kira-kira analisa yang dimunculkan oleh laptop kita. Kadang seperti ini Bu, kadang persoalannya sebenarnya ringan. Misalnya saya pernah menemukan tidak bisanya laptop mendeteksi WiFi. Ternyata hanya adapternya saja yang perlu diupdate gitu. Drivernya perlu diupdate. Nah, laptop kita itu atau perangkat kita itu bisa ngupdate sendiri, bisa ngecek sendiri. Nah, cara tercepatnya kalau kita menemukan itu, kita baca apa keterangan dari Windows, kemudian kita copy paste, cari solusinya di YouTube, itu akan sangat membantu sekali. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Lili. Baik, terima kasih Bapak Mutakin Barakallah. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Bu Leli ya. Ya, mungkin memang kalau dari segi hard disk ini harus memang spesial banget untuk penanganannya dan untuk kehati-hatiannya. Memang kalau dari saya pribadi, Bu Leli dengan rekan-rekan yang lain kasus juga yang sama gitu. Memang benar ada sebagian tadi setuju saya dengan yang disampaikan dengan Ananda Adit gitu ya. Itu biasanya juga karena ada virus kemudian di hide seperti itu yang disampaikan Pak Rahmat. Tapi Ibu juga ada pernah kasus juga ketika ada problem di hard disk, ketika dia transfer untuk data itu kadang ada juga aplikasi di di laptop atau di komputer kita itu sangat banyak Bu gitu. Itu pengaruh juga. Ada sistemnya adalah overload gitu ya kan di dalam pengaplikasiannya. Jadi mungkin ada problemnya juga. Jadi ketika aplikasi yang berlebih tadi gitu kan, jadi membuat berat kerjanya sistem si hard disk lah kurang lebih seperti itu. Jadi memang ya ada beberapa tips ya dan triknya juga ya bisa kita lihat betul dikatakan sama Pak Takin tadi untuk panduannya. Ya bisa dibuat dilihat di YouTube atau misalnya di searching lah seperti itu untuk penanganan hard disk dan perawatannya yang baik. Seperti itu ya Bu Leli ya. Makin seru ya Bu ya. Makin seru nih gitu ya kan. Terima kasih Bu Leli atas pertanyaannya. Semoga kami bisa membantu ya Ibu ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Leli gitu. Satu lagi pertanyaan ya, satu lagi kalau boleh ini ada yang raise hand. Ini dari Ibu Yosi dari SMK N1 Sipiro. Silakan Bu Yosi untuk on cam kan, untuk kameranya di on kan, bisa Ibu.
Saya lagi di keramaian, jadi Oh seperti itu. Padahal Bu Yasi ini manis loh orangnya loh ya kan, seperti itu. Oke nggak apa-apa Bu Yasi, silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Negeri 1 City Rock. Kebetulan saya jurusan BDP nih ya. Saya boleh nanya ke Pak Farhan, Pak Rahmat, boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu Yosi, silahkan. Saya kan jurusan BDP nih ya. Setiap hari kami tuh harus buat iklan ya. Iklan. Jadi kira-kira sih aplikasi apa yang ringan di siswa? Tapi kan mereka 24 jam itu megang HP ya. Kira-kira apa sih aplikasi yang ringan dipakai siswa untuk buat iklan gitu loh Pak? Karena ini kesulitan saya juga nih ya, cari aplikasi yang ringan untuk siswa. Ya sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yasi. Tapi ini sebelum Pak Rahmat maupun Pak Farhan sendiri menjawab, BDP itu bisnis daring dan pemasaran ya kan ya Bu Yosi ya? Iya, ya Bu ya. Jadi istilahnya untuk membuat iklan ya kan gitu. Kayaknya tidak ada salahnya mungkin dari Ginanya sambil siap-siap ya untuk Jaya juga bisa memberikan nanti pendapatnya atau jawabannya gitu kan, juga dengan Ananda Adit juga. Dari Jinanya ada? Kita buat dari segi siswanya dulu ya gitu. Mereka pernah ya enggak ya untuk membuat suatu desain untuk iklan gitu ya kan, menggunakan suatu aplikasi yang ringan gitu. Di sini entah apakah dia secara offline aplikasinya atau online gitu ya kan Bu Yosi, pokoknya yang ringan, mudah, gampang gitu ya kan, untuk buat sama siswanya sama gurunya juga nggak usah kita terlalu banyak untuk tutorialnya begitu kan ya Bu Yosi ya. Oke, kepada Ananda Gina ada? Oke, silakan Gina, pernah ada sarannya seperti itu, silakan Nang. Baik Bu. Tadi yang ditanyakan oleh Ibu Yosi, aplikasi ringan untuk membuat promosi bisnis pemasaran ya Bu. Jadi di TKJ kami itu sering menggunakan aplikasi Canva. Nah, di Canva itu sendiri kita bisa membuat logo atau membuat brosur, dan lebih interaktifnya di Canva ini kita bisa membuat slide atau seperti video animasi. Nah, mungkin Canva cocok buat Ibu Yosi sebagai aplikasi ringan untuk membuat brosur atau logo dari pemasarannya. Dan mungkin banyak ya aplikasi lain yang bisa kita lakukan seperti WhatsApp Business. Dan ya itu yang bisa saya katakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Gina Lianti. Iya, saat ini memang lagi booming banget ya aplikasi Canva gitu ya, tapi memang secara online gitu ya kan, tapi ya udah gampang banget, semuanya sudah, template-nya sudah ada gitu kan, fitur-fiturnya juga sudah ada, animasinya, gambarnya juga sudah ada, teksnya dan lain sebagainya, bahkan sudah bisa dibuat musik ya Nang ya, seperti itu, ada musik, ada video gitu ya kan. Ya seru banget bagi kita yang memang kreatif banget gitu, artinya bisa kita padu-padankan gitu untuk kebutuhannya. Seperti itu Bu Yosi. Baik, untuk Ananda Jaya, bagaimana? Ada sarannya Mang mungkin kepada Ibu Yosi dari SMKN 1 City Rock untuk bagaimana sih, untuk ada nggak ya aplikasi yang ringan gitu untuk membuat suatu iklan contoh gitu ya, atau brosur lah untuk di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Silakan Jaya, Ananda Jaya. Jika menurut saya ada salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang bisa digunakan, namanya Microsoft Publisher. Itu aja, Bu. Oh iya, Microsoft Publisher, iya benar-benar. Ada aplikasi publisher yang di Microsoft Office itu biasanya juga bisa untuk membuat iklan Bu Yosi, atau semacam ada juga sama template-nya itu malah lebih mudah lagi, karena biasanya memang sudah ada yang di paket atau di satu paket lah gitu ya di Microsoft
office-nya seperti itu Bu Yosi. Baik, untuk Ananda Aditya bagaimana Mang? Kira-kira ada pendapatnya untuk membuat iklan, untuk aplikasi membuat iklan gitu ya, ada di kompetensi bisnis daring dan pemasaran gitu. Ada nggak pernah ini sarannya untuk Ananda Aditya? Silakan. Jadi Bu, saya cuman pernah menggunakan aplikasi yang seperti teman kami Gina itu ya, si Gina, seperti Canva. Di situ kita bisa banyak mengedit, membuat kayak brosur-brosur gitu juga bisa Bu. Saya juga pernah menggunakan Canva itu, jadi lebih unggul di situlah aplikasinya, karena cuman itu saja yang pernah saya coba gitu, membuat seperti brosur begitu, seperti Twibbon begitu. Nah, begitulah Bu, kalau dari saran saya. Iya, terima kasih untuk Ananda Aditya. Ya, memang di Canva juga gampang ya untuk di-convert-nya ya, mau dijadikan ke JPEG, mau dijadikan ke video juga bisa seperti itu ya. Nah, bagaimana Bu Yosi untuk dari jawaban dari Ananda kami semuanya? Kalau kami sepakat aja Bu, ya. Kalau mau yang online, kalau yang online yang mudah Bu. Kemudian yang istilahnya lebih menarik memang saat ini lagi boomingnya adalah Canva seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk defaultnya atau yang memang sudah biasa menggunakan tanpa perlu pakai instalasi dan sebagainya, artinya dari online ya gitu, secara offline-nya ya tadi jawaban dari Ananda Jaya itu adalah menggunakan Microsoft Publisher seperti itu. Oke, terima kasih Bu Yosi atas pertanyaannya. Ya, baik. Sama-sama Ibu. Baiklah semuanya, kepada Bapak Ibu, kemudian kepada peserta yang sudah bergabung sampai dengan sore ini, ternyata tidak terasa ya sudah mendekati untuk waktu di penghujung. Untuk kita mau mengakhiri kegiatan webinar kita di sore hari ini. Sebelumnya dapat kita buat untuk penyampaian informasi ya, selanjutnya adalah penyampaian informasi untuk kegiatan sharing session yang akan dipaparkan oleh Bapak Sulaiman Saleh Harahap sebelum kita tutup untuk kegiatan sharing session Semarak Siswa Berbagi di sesi 1 untuk di sore hari ini. Silakan kepada Bapak Sulaiman Saleh untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Dia atas kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi kepada ketiga Ananda yang sudah luar biasa, Ananda Gina, Ananda Jaya, kemudian Ananda Aditya. Ini adalah kegiatan perdana seperti yang tadi sudah sebutkan. Ya, udah pasti ada beberapa hal yang namanya perdana pasti buat dakdikdukder gitu ya, untuk Gina, Jaya, dan Adit terutama. Nah, yang penting kita sudah mulai dan sudah melangkah. Sudah satu langkah lebih maju daripada rekan-rekannya. Berani menyampaikan, kemudian berani juga ditanya. Ya, walaupun tadi Gina yang ditanya 1, tapi dijawabnya 3 gitu ya kan, langsung diborong daripada yang mau ditanya-tanya juga udah langsung aja lah dijawab ya kan itu. Nah, jadi intinya asah kembali kemampuannya, ya jangan pernah merasa puas. Karena apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya masih awal dan belum ada apa-apanya kalau memang kita naikkan atau naik ke tingkat yang berikutnya. Ini mungkin kita masih skup dari 3 sekolah, walaupun audiensnya ada dari sekolah lain, tapi mayoritas audiensnya adalah dari 3 sekolah kita, yaitu SMK 1 Sprok, SMK 1 Padang Sidimpuan, dan SMK Negeri 3 Padang Sidimpuan. Nah, kalau next-nya, audiensnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang jelas ininya juga akan berbeda kan gitu. Nah, jadi jangan jangan down, jangan takut, walaupun tadi dakdikder gitu kan. Nah, tapi saya yakin begitu tadi Ibu dia bilang di penghujung bawaannya sudah lega itu.
ya selesai juga ada ya kan itu. Ketahuan deh Pak Sulaiman ya. Nah, jadi asah balik kemampuannya karena nggak akan ada orang yang mahir tanpa berlatih. Orang bisa itu karena terlatih, ya. Nah, kemudian banyak orang pintar tapi sedikit orang cerdas. Nah, jadilah kita bagian dari orang cerdas itu, bukan jadi orang pintar itu. Kenapa? Karena orang pintar untuk dirinya sendiri. Orang cerdas itu bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, untuk Anda yang lain yang sekarang jadi audiens, jadi pendengar yang memang kira-kira merasa saya bisa, saya mau coba gitu kan, silakan bicara dengan gurunya di sekolah, gurunya nanti berkomunikasi dengan kami, kita kasih kesempatan juga. Ya, karena sesuai dengan perencanaan untuk kegiatan siswa berbagi ini, kita akan buat menjadi kegiatan rutin yang mungkin dilaksanakan tiap bulan atau melihat kondisi dalam sebulan mungkin sekitar 3 atau 6 seri. Nah, sehingga ya silakan kalau memang mau mencoba. Kalau dibilang kami masih tahu sedikit Pak, mau nunggu banyak kapan baru mau maju? Mau nunggu sebanyak apa baru mau maju? Sedikit yang kita tahu bagilah asal dia memberi manfaat. Jadi sedikit menurut kita bisa saja banyak menurut orang lain. Banyak menurut kita bisa saja sedikit menurut orang lain. Tetap semangat, tetap asah kemampuan, kemudian jalin komunikasi. Setelah ini harapannya yang ada kita akan lanjutkan sebagai grup komunikasi. Nah, untuk Ananda kami nanti kita akan munculkan grup Telegram kalau saya nggak salah. Bisa pemberitahuan lebih lanjut. Sekali lagi selamat untuk Ananda Jaya, Ananda Gina, Ananda Aditya yang sudah mencoba. Untuk Ananda yang lain yang belum mencoba kami tunggu. Ya, silakan nanti hubungin gurunya. Kami nggak ditunjuk Pak, nggak perlu ditunjuk, datangi saja, colek gurunya, bilang saya nyoba lah Pak, saya nyoba lah Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Sulaiman atas semangatnya juga ya, dan kita juga semuanya masih semangat ya walaupun sudah menjelang sore hari ini. Baik, terima kasih semuanya kepada Bapak, Ibu, pembimbing beserta juga anak-anak kami, pemateri dari SMK MC Pirok, Ananda Gina Wiyanti. Terima kasih banyak ya atas paparan yang hebat ya seperti itu dari kelas 10 TKJ 1 dengan bijak bermedia sosial. Jaya Adi Nugroho juga ya anak kami dari SMKN 1 Padang Sidempuan kelas 12 TKJ 4 dengan berbagi seputar dunia IT, serta juga kepada Aditya Dharma Kusuma dari SMKN Padang Sidempuan dari 12 TKJ 2 bagaimana berbagi cara cloning hard disk ya. Ini adalah kita narasumber yang hebat-hebat. Ya, seperti itu. Semoga kegiatan ini tetap berlangsung, tetap berjalan dengan baik, ya, seperti itu. Sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto, gitu ya kan? Jadi kita sama-sama untuk on cam kan, ya, kita on cam kan terlebih dahulu semuanya. Bu Prima, saya mohon bantuan dong untuk di capture kan ya, gitu. Mohon dipandu saja ya Bu Prima. Ya. Saya bantu, ya. Saya coba. Remove dulu yang tadi sudah masuk di pin, saya remove dulu ya, sabar ya. Ini masih, kita tadi 1 slide saja, ini tiba-tiba 4 Bu pada saat posisi foto. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Baru kelihatan cantik gantengnya ya kan Bu Prima. Iya, itu dia. Baik. Oke, silakan. Ini saya coba dulu, masih ada yang belum mengaktifkan kameranya. Oke. Ya, ini ada 4 halaman. Ini halaman pertama. Kita tidak tahu kita berada di halaman keberapa. Jadi 4 kali senyum. 4 kali senyum ya. Oke.
Ini halaman pertama. Oke, Dinda SMK 1 Sipiro, ini wajahnya belum kelihatan, Nak. Iya, ini dari tadi dia sudah japri saya, Bu, foto. Iya, itu dia Dinda. Oke, Dinda, maju dikit, Nak. Iya, oke. Ini halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu ke grup. Kabar ya, Bu. Halaman pertama. Oke, sekarang halaman kedua. Oh ya, oke, sudah terlihat semua. Rapida Nasution dari SMK 1 Siabu, Adinda Putri SMK 2 Siabu, Nur Adila, Abdurrahman belum kelihatan. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke, sip. Wait, saya kirim dulu ke grup. Oke, sekarang halaman ketiga. Nah, nih halaman ketiga, banyak sekali nih yang belum muncul videonya. Erni Pohan, Nurul Fadila, Nabila. Coba tolong nyalakan videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, lanjut halaman keempat. Iya, 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu Dia, dipersilakan kembali mengambil alih. Iya, terima kasih Bu Prima Lydia. Baik, terima kasih banyak kepada audiens semuanya ya, kepada peserta untuk webinar dari sharing session siswa pada sore hari ini di tanggal hari Selasa tanggal 9 November 2021. Akan ada lagi kegiatan sharing session pada Semarak Siswa Berbagi di periode sesi 2-nya ya, seperti itu. Di tanggal hari Kamis ya kalau nggak salah ya Pak Sulaiman, mohon maaf 11. tadi belum disampaikan ya. Oh tanggal 11, maaf tanggal 11. Silakan nanti Ananda semuanya ikut bergabung, itu dari SMA secabang Padang Sidempuan atau dari Setabapsel ya, seperti itu. Siapa tahu ada lagi materi-materi yang lebih oke gitu ya kan, seperti yang akan dibahas dari kita untuk kita, seperti itu. Tidak mengurangi rasa hormat. Ya. Ya, ada lagi Pak Sulaiman? Sih di kolom chat dan di grup. Oke, silakan untuk absensinya ya, jangan lupa ya. Absensi di webinar sharing session seri 1 ada di link. Silakan untuk lengkapi untuk absensinya. Baik, terima kasih banyak. Saya sebagai moderator mohon maaf jika saya ada salah-salah kata, jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya mewakili dari para pemateri dan guru pendamping serta para Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Sidempuan, SMK 1 Sipirok, dan SMK 3 Padang Sidempuan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.